Alhamdulillah para sahabat muslim bahwasanya hari ini kita berkunjung di kediaman Bapak Sutarto yang mana beliau ini punya usaha mebeler, yaitu pembuatan perabot-perabot daripada rumah tangga ataupun kusen ataupun jendela dan sebagainya. Nah, ini beliau sedang berkumpul dengan rekan-rekannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana, sehat semua kabarnya? Alhamdulillah. Nah, ini Pak Sutarto, ini Bapak Haji Ngatiman, ini Bapak Aman. Oke, ya. Jadi alhamdulillah sahabat muslim kita sudah sampai di kediaman Pak Sutarto. Nah, ini dia rupanya orangnya. Nah, beliau dan kemudian itu Bapak Haji Ngatiman, itu Bapak Aman sebagai tetangga dan rekan beliau. Di sini alhamdulillah ternyata beliau ini adalah salah satu warga Indraputra Subing terbagi besar Lampung Tengah yang ternyata beliau ini adalah seorang pengusaha wira swasta bagian usaha mebeler. Dan insya Allah kita akan wawancara pada beliau sebentar insya Allah. Jadi Pak Sutarto, saya mau tanya sedikit lah, ngobrol-ngobrol bincang-bincang tentang masalah usaha Pak Sutarto ini. Sudah berapa lama Pak Sutarto usaha yang digeluti Pak saat ini Pak? Kurang lebih 22 tahun Pak. Sudah 22 tahun? Ya. Sudah lama ya Pak ya? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Bapak alumni dari mana sekolahnya dulu Pak? STM Negeri Poncowati Pak. Oh, STM Negeri Poncowati. Wah, tentunya teman-teman semangat ini lihatnya nih ya. Dan alhamdulillah rupanya usaha bisa berkembang dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kesejahteraan hidup Pak Sutarto dan keluarga besar. Boleh lihat ke sana Pak sebentar Pak? Oh, oke. Jadi Pak Sutarto yang dibuat di sini apa aja Pak? Berbagai macam kusen, daun pintu, jendela, lemari juga bisa Pak. Oh, kusen-kusen ya Pak ya? Ya. Itu dari kayu apa aja biasanya Pak? Macam-macam Pak, ada kayu laban, akasia, mergo juga bisa melayani. Oh, bisa semua Pak ya? Jadi dengan pelatan-pelatan yang sudah modern juga Pak ya? Ya, Nggak ketinggalan teknologi juga? Jadi alatnya semua tenaga listrik semua Pak ya? ya. Alhamdulillah ini ada kemajuan. Jadi Pak Sutarto alhamdulillah ini bisa silaturahim melihat kondisi bagaimana usaha Pak Sutarto dan kemudian bagaimana Pak Sutarto mengatur waktunya antara pekerjaan dengan waktu sholat. Apakah ketika ada azan masih terus saja kerja atau sholat dulu ya Pak? Alhamdulillah kalau udah waktunya azan ya kita berhenti sholat dulu gitu. Oh gitu. Kita atur waktu lah, bisa ngatur waktu. Jadi alhamdulillah para sahabat muslim, jadi walaupun beliau ini dalam sibuknya bagaimanapun juga tetap mengusahakan bagaimana sholat sebagai tiang agama ditegakkan. Itu tidak mengganggu sama sekali Pak? Nggak ganggu lah Pak, itu udah kewajiban kita. Waduh, kewajiban kita subhanallah. Ini luar biasa nih. Jadi ternyata Bapak juga terlibat dengan kepengurusan masjid dan musola ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak Haji Ngatiman, Pak Sutarto, Bapak Aman juga ternyata salah satu aktivitas yang ada di masjid dan di musola. Jadi mudah-mudahan kita bisa istiqomah semua Pak ya. Insya Allah. Niat sholat berjamaah seumur hidup Pak ya. Tanpa ada halangan yang syar'i. Dan mudah-mudahan ini bisa usaha ini menjadi maju Pak. Amin, amin. Jadi alhamdulillah para sobat muslim kita sudah wawancara beliau Pak Sutarto dan rekan-rekannya. Ternyata memang Islam itu mengajarkan satu syariat di mana usaha agama dan juga bagaimana memenuhi keperluan dunianya. Karena dalam rukun Islam dikatakan itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Atau puasa dulu atau zakat dulu, itu bagaimana susunannya masing-masing. Tetapi dari 5 konsep ini ternyata Islam itu mengajarkan ada satu syariat yang tidak menggunakan harta dan mutlak ada syariat yang menggunakan harta. Syahadat gratis, sholat gratis, puasa gratis. Tapi ketika kita bicara zakat dan haji, ini mutlak gunakan harta. Artinya ada keseimbangan. Faktor di mana syariat mutlak menggunakan harta dan tidak menggunakan harta. Maka dalam surah Al-Isra dikatakan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini artinya hanya orang-orang yang berani,
untuk menempuh kesulitan, dia akan meraih kemudahan dari Allah SWT. Kemudian Allah berfirman juga, faidha farota fansob. Dan kemudian apabila engkau Muhammad setelah mengerjakan satu urusan selesai, maka kembali pada urusan yang selanjutnya. Artinya umat Islam harus aktif bergerak untuk mencari usaha agamanya dan usaha dunianya. Sehingga dikatakan bagaimana ketika sudah menyelesaikan satu usaha dan kemudian pada usaha yang lain. Pada saat engkau berdakwah Muhammad, lalu engkau ibadah sholat, setelah sholat engkau berdoa, setelah doa kemudian sempurna juga ibadah duniamu. Maka kemudian juga wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kalian itu berharap. Karena pada saat kita berusaha, itu usaha bagi sebuah manusia sebagai syariat, tapi akhir daripada usaha ditentukan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan semua rezeki Allah berikan pada kita menjadi barokah, sehingga Bapak Sutarto dan keluarganya menjadi hamba Allah yang taat, dan kemudian Allah berkahi kehidupannya dunia akhirat yang abadi selamanya. Mudah-mudahan kampung Indah Putra Subing senantiasa berisi orang-orang yang soleh, dan bagaimana kampung-kampung kita ini semua makmur daripada masjid dan musolanya, masyarakat yang sejahtera dan bahagia dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.